Orang-orang Indonesia tuh bangga sekali teriak-teriak iman adalah segalanya. Tapi ketika suruh mikir dikit aja, males. Seneng banget ketika lihat masjid makin megah, tapi biasa aja lihat sekolah makin reot. Doanya kenceng, tapi ketika disuruh kerja, ogah-ogahan, pilih-pilih. Banyak banget alasannya. Katanya harta nggak dibawa mati, ngapain ngejar dunia, yang penting akhirat. Jadi setiap ditanya kenapa hidupnya susah, jawabannya selalu template. Udah takdir. Padahal kalau dipikir dengan logika yang paling sederhana ya, kalau takdir bisa dijadikan alasan atas kegagalan hidup, maka Tuhan gak akan ngasih kita otak untuk merubah nasib. Jadi jangan heran kalau banyak orang-orang Wakanda hari ini itu bukan beragama, tapi mabuk agama. Dimana mereka bukan mendalami, tapi menenggelamkan diri, biar gak usah repot-repot ngadepin realita. Banyak orang miskin di negeri Wakanda ini yang bukannya introspeksi, malah sibuk nyalahin takdir. Nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Untuk apa ilmu dunia, yang penting ilmu akhirat. Dan lucunya, kadang makin susah hidupnya, maka makin religius tampilannya. Tapi bukan religius dalam arti paham makna agama, cuma sibuk nyalahin orang yang dianggap kurang iman. Ini salah, ini haram, ini nggak sesuai syariat. Padahal dia sendiri hidupnya masih sering nyusahin orang. Nggak pernah ngaca kalau yang bikin dia susah itu bukan karena kurang doa, tapi kurang kerja, kurang mikir, dan kebanyakan nyalahin Tuhan. Dan yang lebih parah teman-teman, di negara Wakanda kita tercinta ini, lu nggak perlu pinter untuk bisa sukses. Cukup jual agama, cukup jual ayat, cukup jual doa, maka air botol kecil pun harganya bisa sama kayak air galon. Kopi dikasih label syariah langsung laku, bisnis makanan dikasih embel-embel agama langsung buka cabang di mana-mana. Dan orang-orang tetap ngantri meskipun dengan harga yang berkali-kali lipat. Itu bukan karena nyari barangnya, tapi karena mereka pikir itu lebih berkah. Padahal yang beneran dapat berkah itu bukan pembelinya, tapi penjualnya yang cuannya berlipat cuma karena nambahin label agama di produknya. Gua nggak bilang semua orang miskin itu salah teman-teman, karena di luar sana kenyataannya banyak sekali orang-orang yang udah kerja dari pagi ketemu pagi, tapi terhimpit ekonomi karena kemiskinan struktural, dan itu nyata. Gua pernah berada di fase itu. Tapi yang gua bahas di sini, yang pengen gua serang di sini adalah banyak sekali sebagian orang miskin yang punya mindset nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Itulah ketololan yang pengen gua bahas teman-teman, karena kalau kita lihat ke belakang, Nabi kita tampilannya memang sederhana, tapi aslinya kaya raya. Sementara orang-orang hari ini banyak yang miskin tapi sok ikhlas. Gak apa-apa, aku ikhlas dengan semua kondisi ini adalah takdir Tuhan. Padahal cuman males kerja. Artinya agama itu gak pernah ngajarin kita untuk bangga hidup susah. Yang diajarkan dalam agama itu justru tanggung jawab, etos kerja, dan logika. Iqra, belajar. Cuman masalahnya hari ini banyak sekali orang-orang Indonesia religius yang kolot-kolot ini yang berpikir kalau kemiskinan adalah identitas religius. Mereka tuh berpikirnya secetek kayak karena Tuhan berjanji menolong orang miskin, artinya orang miskin lebih mulia. Itu artinya kita semua nggak apa-apa miskin karena lebih mulia. Padahal kalau dinalar, ya udah pasti Tuhan menolong orang miskin karena orang miskin itu susah. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk bekerja, meneladani Nabi kita, karena memang itulah yang harus dilakukan oleh manusia. Manusia itu harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, nalar berpikir itulah yang nggak sampai kayaknya di kepala orang-orang miskin-miskin yang kolot-kolot ini. Agama itu nggak pernah nyuruh lo untuk hidup susah. Lo sendiri yang males nyari jalan keluar. Lebih sibuk nyari berkah daripada kerja keras. Lebih rajin ikut pengajian daripada ikut pelatihan kerja. Lebih fokus minta doa rezeki daripada belajar nyari rezeki. Dan lucunya orang-orang yang paling keras teriak-teriak harta nggak dibawa mati, untuk apa ngejar dunia, yang penting ngejar akhirat, itu adalah orang yang tiap hari ngeluh harga beras naik. Hidup itu bukan tentang nunggu rezeki jatuh dari langit teman-teman, tapi hidup itu soal kerja keras pakai tenaga dan otak. Karena doa tanpa usaha, ujung-ujungnya cuma nguntungin kiai dan gus-gusan yang jualan air botolan bekas celupan jempol kaki.
Banyak yang bilang ilmu dunia itu nggak penting, yang penting ilmu akhirat. Padahal di saat yang sama, negara lain udah sibuk bikin AI, kita masih sibuk debat jalan jongkok. Jadi kita ini lucu teman-teman, ngaku beriman tapi anti sama logika, ngaku cinta Tuhan tapi benci ilmu. Padahal kita tahu betul bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang berilmu. Islam itu mencapai masa kejayaan di saat peradaban Islam di timur berhasil melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan. Di saat peradaban di barat masih percaya mitos dan penyihir. Tapi hari ini, di negara yang paling banyak mayoritas orang Islam di dunia, kita malah masih percaya sama hal-hal goib, mitos, garam rukyah, air doa, kesurupan, setan. Di saat negara-negara di Eropa malah banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan. Dan yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang kolot-kolot itu, mereka ngaku taat beragama, tapi begitu dikritik, bukannya introspeksi, tapi malah marah, ngamuk, ngancam gorok, ngancam geruduk, ngancam bakar gedung, dan bahkan ngancam santet. Boleh santet halal, saya santet betul. Dan itu bukan iman teman-teman, tapi itu inferioritas yang dibungkus tampilan religius. Nggak bisa bersaing, tapi masih cari pembenaran biar merasa lebih mulia. Dan bodohnya mereka begitu bangga sekali dengan kebodohan dan kemiskinan itu. Karena di kepala mereka, semakin religius tampilannya, maka semakin mulia derajatnya. Padahal kenyataannya, mereka bukan beriman. Mereka cuma orang-orang yang takut terlihat bodoh dan gagal. Gue tahu kok topik ini sangat amat sensitif, gue tahu. Terima kasih buat kalian yang udah mengingatkan gue untuk bang kata-katanya dijaga, awas nanti dikepung, awas nanti disamperin, awas nanti digeruduk kayak Stephen Xiong. Thank you buat kalian yang udah ngingetin gue. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalau sebagai orang muslim, gue tuh resah sekali dengan fenomena agama di negara Wakanda ini akhir-akhir ini. Karena kalau mereka benar-benar beriman, harusnya mereka nggak takut untuk dikritik. Mereka bisa menghadapi kritik dengan kepala dingin. Mereka bisa introspeksi kenapa stigma terhadap agama akhir-akhir ini begitu buruk. Bukan sibuk mencari pembenaran. Wong liya ngerti opo. Ngajimu kurang jauh, kopimu kurang kental, Sherlock tak parani. Itu candaan, tapi harusnya mereka bisa melihat itu sebagai fenomena yang miris. Bahwa kenyataannya memang ada yang salah dengan cara beragama di negara mayoritas muslim ini. Karena orang yang beneran beriman itu nggak perlu tepuk tangan, nggak alergi logika. Dan gak perlu pamer kesucian. Karena agama itu bukan narkoba yang bikin kita lupa dengan realita. Tapi agama itu petunjuk biar kita bisa ngadepin realita seburuk apapun itu dengan kepala tegak. Karena kita tahu ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan untuk bantu kita ngadepin realita seburuk apapun itu. Jadi kalau Anda ini masih miskin, bodoh, tapi bangga bilang yang penting beriman, coba tanyakan ke diri Anda sendiri deh. Anda ini beneran beragama atau cuma mabuk agama? Sekali lagi teman-teman, gue sama sekali tidak menyerang agama. Berkali-kali gue bilang, gue muslim, gue sholat, gue jumatan, gue kadang soft depan. Tapi yang gue serang di sini adalah pola pikir tolol yang selalu nyalahin agama untuk menutupi kebodohan dan kemiskinan. Orang-orang tolol yang selalu nyalahin agama untuk mensucikan kemiskinan dan mengharamkan kerja keras. Pemuka-pemuka agama licik yang mengeksploitasi kemiskinan dengan barang-barang tolol berlabel agama. Itu yang gue serang tuh itu. Karena gue cuman pengen orang tuh tahu kalau iman itu harusnya nggak bikin kita jadi orang yang malas mikir. Tuhan itu nggak minta kita untuk miskin teman-teman, justru malah Tuhan itu meminta kita untuk berjuang. Karena kalau lu terus-terusan mabuk agama, lu nggak cuma jauh dari logika teman-teman, tapi juga jauh dari kemajuan. Dan tanpa sadar, mungkin itu yang bikin Tuhan kecewa. Kalau kalian punya keresahan yang sama, opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua, silahkan tulis di komen. Belum tentu gua bales, tapi udah pasti gua baca. Jadi santai aja teman-teman. Apapun itu silahkan tulis di komen, kita diskusikan di sana. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gua bisa kaya tanpa harus jadi agnostik. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.